Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tiba. Rasa syukur tiada terkira. Terima kasih ya Allah telah diberi kesempatan mencium wangi Ramadan tahun ini lagi. Sedekah sederhana itu ilmu yang ditularkan, tata krama yang diajarkan, serta akhlak yang mulia adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Sehebat apapun kita, tanpa adab dan akhlak yang baik, maka rusaklah suatu generasi. Kota Kupang, kota kasih, kota toleran, dan kota silaturahmi. Banyak suku di dalamnya dengan berbagai bahasa daerah yang mewarnai keindahan beragama di Nusa Tenggara Timur. Ramadan tak terlepas dari tradisi warga mukmin di belahan bumi manapun. Bukber atau buka puasa bersama adalah tradisi yang dilakukan entah di rumah kakak, adik, orang tua maupun bukber di masjid. Berbagai macam takjil dan kudapan tersuguh rapi bagi siapa saja yang ingin berbuka. Tradisi bukber adalah kebiasaan luar biasa umat Islam sejak dulu. Kebiasaan untuk berbuka puasa yang saya persiapkan, menu wajibnya teh manis, es buah atau es serut, dan menu lauk pauknya. Suatu kebahagiaan tersendiri. Setiap tahunnya saya mengajarkan anak-anak untuk selalu beribadah di masjid selama bulan puasa. Rasa bahagia kalau selama berbulan puasa itu kami bisa berbuka puasa bersama, terus beribadah, tarawih bersama. Itu suatu kepuasan tersendiri. Ya. Saya merasa bahagia dengan sisa umur ini bisa meluangkan waktu untuk suami dan anak-anak, terutama untuk menyiapkan berbuka untuk mereka. Biasanya berbuka puasa, saya dibantu sama anak-anak semua dan suami. Semua rame-rame. Sudah punya tugas masing-masing lah setiap tahun. Jadi tidak ada yang duduk atau duduk manis lah. Pokoknya semua bekerja untuk mempersiapkan menu berbuka puasa. Mereka sudah tahu setiap bulan puasa apa yang mereka kerjakan. Ya, semua rame-rame membantu Umi. Terus nanti persiapan buka karpet, si Akil, bersih-bersih, si Wulan, Sahdu, sama Putri angkat-angkat menu makanan untuk berbuka. Makna buka puasa bersama atau iftar jema'i bagi saya adalah sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu di bulan Ramadan, karena dengan buka puasa bersama itu mengandung keberkahan, juga mengandung nilai silaturahmi, di mana ketika buka bersama itu kita bisa berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara, ketemu paman, tante, bibi, keponakan, om, sepupu. Kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, hal apa saja. Biasanya kalau kita sering mengadakan
buka bersama itu baik dalam keluarga besar ataupun juga dalam buka bersama di kantor, buka bersama dalam kegiatan-kegiatan di hotel atau di mana saja. Tradisi mulia yang mengajarkan arti empati dan berbagi dengan kondisi saudaranya secara tidak langsung mampu mempererat silaturahim antara mukmin. Saya ditanamkan dari kecil, dari orang tua saya. Selalu berbagi sama siapapun. Itu menjadi kepuasan tersendiri untuk saya. Bisa berbagi bersama suami, anak-anak, dan orang lain. Kalau untuk berbuka puasa, biasanya kita bawa ke masjid. Tidak perlu berembuk sama anak-anak. Saya masak, saya minta tolong anak-anak bawakan ke masjid. Tujuan saya itu adalah ibadah. Bisa berbagi, menyiapkan buka puasa bersama-sama. Itu adalah kepuasan untuk saya. Saya dengan ikhlas, tujuan saya ya mendapat ridha Allah. Itu aja. Kebiasaan saya setiap tahun biasanya inisiatif sendiri. Saya sama suami dan anak-anak selalu berbuka di Jumat pertama di mertua dan ipar-ipar. Itu saya bawakan semua menu makanan dari rumah saya menuju ke mertua. Buka puasa Jumat kedua di kakak saya yang paling besar. Itu saya selalu lakukan, dan buka puasa terakhir di Ramadan terakhir di mertua lagi. Itu saya selalu siapkan. Silaturahim, bisa bercerita, bisa berbagi pengalaman yang kemarin, suka duka kita selama mendidik anak. Ada yang suka duka terlalu banyak. Jadi di tempat situlah kami selalu berbagi cerita. Silakan. Yang mau makan silakan. Menurut saya buka puasa bagi anak-anak muda seperti saya ini di zaman sekarang ini perlu. Jadinya nanti tradisi untuk mempererat kekeluargaan. Memang sebagai anak muda pasti pengennya di kafe biar trendy gitu. Tapi di bulan suci Ramadan begini menurut saya kayak fokusnya itu buat keluarga saja, karena di hari-hari lain kan sudah biasa begitu setiap weekend begitu ke kopi, dan menu-menunya itu nggak ada terus kan tiap saat, dia pas bulan Ramadan saja yang dia ada. Jadi buat teman-teman semua kalau bisa turunkan egonya untuk 1 bulan aja buka sama teman-teman sama keluarga, karena kan di hari lain sudah biasa sama teman-teman. Jadi dimohon untuk kayak lebih mempererat kekeluargaan gitu deh. Kalau di keluarga saya ya tradisi buka puasa bersama itu sepertinya sudah suatu kewajiban selama bulan Ramadan. Nah itu biasanya giliran nih di rumahnya kakaknya Abah, di rumahnya Abah, dan biasanya memang lebih banyak di rumahnya Abah karena kalau di Kupang itu kan Abah kan orang tertua ya. Jadi kita sudah terbiasa, bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain kita sering berkumpul. Jadi ketika tidak diadakan buka puasa bersama di rumah itu kayak ada sesuatu yang kurang, ada rasa kehilangan, ada rasa kurangnya kehangatan. Jadi itu suatu kewajiban. Jadi diusahakan
pada saat minggu pertama berbuka puasa, minggu pertama Ramadan itu kita diwajibkan untuk berbuka bersama. Baik itu anak-anaknya Abah, kakak-kakaknya Abah, saudara-saudara kandungnya Abah itu biasanya berkumpul di rumah Abah. Itu memang sudah tradisi dari turun-temurun dari kakek saya. Nah, kadang-kadang kita juga berusaha untuk 2 tahun sekali kita pulang ke kampung. Kakek saya dari Sulawesi merantau ke Tonggo dan kita biasanya berkumpul di sana. Kita berkumpul secara keluarga besar, kita adakan buka puasa bersama, Idul Fitri bersama, Hari Raya bersama. Hidup tak akan berarti tanpa punya rasa peduli terhadap orang lain yang tengah kesulitan. Hidup takkan berarti tanpa punya kemauan turut meringankan beban orang lain. Karena sedekah adalah jembatan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bagi saya bersedekah itu adalah suatu kewajiban, apalagi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, berbagi, kita mengundang orang, mengundang teman-teman atau keluarga besar untuk berbuka bersama di rumah itu adalah suatu hal yang bisa membahagiakan diri sendiri, juga bisa membahagiakan keluarga kita atau orang lain. Jadi bukan hanya keluarga tapi juga biasa mengundang dengan anak-anak yatim piatu atau teman-teman atau orang-orang yang tidak mampu untuk berbuka bersama. Itu saya merasa kalau ketika saya mampu berbagi, ketika saya mampu bersedekah pada orang-orang itu ada punya rasa kebahagiaan, dan di satu sisi juga saya merasa saya sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Selain bukan hanya di bulan Ramadan, tapi saya juga biasa kadang-kadang 2 bulan sekali kalau saya tidak sibuk, saya masak sendiri. Di hari Jumat pagi saya masak sendiri dan dibuat nasi dos begitu saya antarkan ke masjid-masjid. Membahagiakan dan juga dapat meningkatkan takwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Dengan bersedekah, imbasnya ke iman saya itu saya dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memahami bahwa sedekah itu adalah suatu kewajiban untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Tapi ketika kita pun merasa bahwa kita tidak mampu untuk bersedekah, kita bisa bersedekah dengan apa saja karena makna sedekah itu luas. Misalnya dengan mengucapkan tahmid, takbir, tahlil dengan khusyuk, itu juga sedekah. Ketika kita bertemu dengan orang, kita memberikan senyum dengan ikhlas, itu juga sedekah. Ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, pahala kita mengalir sepanjang masa, sepanjang akhir hayat, itu juga sedekah. Jadi makna sedekah itu luas. Bagi yang mampu, sedekah itu bisa berbagi. Dia berbagi dengan apa saja, apakah di bulan Ramadan atau setiap hari dia bersedekah dengan uangnya, dengan makanannya. Tapi ada juga ketika orang yang tidak mampu, dia sering bertanya, kalau saya tidak mampu, saya tidak punya uang, apakah saya mampu? Saya bisa bersedekah dengan apa? Nah, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita bisa bersedekah dengan ilmu kita ajarkan ilmu kita kepada orang-orang, kita memberikan ilmu kita kepada orang-orang, itu juga sedekah. Itu mengalir pahala sepanjang masa. Terus juga ketika kita bertemu orang, kita tersenyum, kita memberikan senyuman dengan ikhlas, itu juga sedekah. Ketika kita ada di jalan, ada batu kita angkat, kita menyelamatkan orang lain, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu maknanya luas. Banyak juga sih ada yang bilang, ketika hidup kita sudah susah, kenapa sih kita harus bersedekah?
Kalau bagi saya sedekah itu penting. Saya juga pernah mengalami di mana pernah terpuruk, saya sudah tidak mampu, tapi saya mempunyai keyakinan, mungkin ya sering mendengar ceramah dari ustadz atau baca buku-buku agama bahwa sedekah itu bisa memperluas rezeki. Semakin kamu memberi, semakin banyak kamu menerima. Dan saya meyakini itu, bahwa dengan bersedekah, insya Allah Allah membukakan pintu rezeki buat saya. Jadi ketika saya bersedekah, walaupun dalam keadaan saya sempit, saya usahakan untuk tetap bersedekah. Apalagi saat ini kan sedang ngetren dengan sedekah subuh. Sedekah subuh dicicil-cicil, pada saat hari Jumat dikeluarkan sedekah subuhnya. Entah itu bisa diberikan kepada fakir miskin, atau bisa juga diberikan ke masjid atau ke anak-anak yatim piatu. Ketahuilah, sedekah adalah obat yang mampu melembutkan hati, juga solusi pemecah segala kesulitan hidup seseorang. Alhamdulillah, tabarakallah, bagi kalian yang ringan menjalaninya. Terkait dengan buka puasa bersama di Masjid Al-Istiqomah, ini sudah berlangsung puluhan tahun sejak berdirinya masjid ini. Kemudian dari tahun ke tahun terus dilakukan penataan, sehingga sampai dengan hari ini seperti yang kita saksikan, penataannya demikian rapi seperti yang kita saksikan bersama ini. Dan ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kita terus-menerus melakukan penataan. Untuk pengadaan takjil ini setiap awal Ramadan itu kita sudah bagi jadwal. Kita bagi ke semua jemaah muslim yang ada di sekitar masjid ini untuk diatur pembagian jadwal per harinya. Satu hari sekitar 5-10 orang yang melayani untuk takjil ini. Jadi untuk penyediaan takjil atau buka puasa bersama ini itu diperuntukkan untuk jemaah yang memang betul-betul ingin merasa nikmatnya berbuka puasa di masjid. Di samping itu juga kita peruntukkan bagi para musafir yang kebetulan lewat pas jam buka, dia mampir untuk buka puasa bersama di masjid, termasuk anak-anak mahasiswa yang kebetulan lewat bisa mampir untuk bisa buka puasa bersama di masjid ini. Insya Allah kedepannya kita akan menata lebih bagus lagi, dan kita harapkan itu keberkahan. Kita mengharapkan keberkahan dari orang yang memberikan takjil ini. Mudah-mudahan kita semua lah mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita ramaikan masjid ini dengan sama-sama berbuka puasa bersama di masjid ini, dan juga mengajak kepada semua para musafir yang kebetulan lewat, yang lagi berbelanja di toko-toko di sekitar, pas jam berbuka puasa silakan mampir di masjid. Di sini kami sudah siapkan takjil untuk berbuka puasa. Memperhambakan diri kepada Allah dengan penuh taat, melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta menjauh segala larangannya, karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan umat Islam sedunia. Menabung amal kebajikan di bulan Ramadan yang mulia. Karena selain itu, bulan Ramadan dijadikan momen untuk meningkatkan keimanan. Sesungguhnya,
Orang-orang beriman diperintahkan untuk berpuasa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Bahagia melihat kebersamaan dalam berbagi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah gemar bersedekah. Wahai saudaraku, jazakumullah khairan khatsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku.